Mister 100 sudah punya lagi di sini semenjak hari Minggu itu dia beli 200 Bitcoin, 14, 15, 16, 17, mungkin besok juga dia masih akan beli. Kayaknya dia memang nggak punya seri ini uangnya orang ini ya, si Mister 100 ini. Yo guys, are you okay? Apa kalian baik-baik saja? Perhatikan baik-baik ini dari Crypto Bubble. Semua aset ini sedang merah merona, nangis-nangis darah. Tetapi saya harap di sini sahabat Black Cuan sedang dalam emosi yang stabil, tidak panik ya dalam hal ini untuk melihat pasar ini terjadi koreksi. Dan akan kita bicarakan kali ini, apakah ini merupakan momen terbaik terutama bagi kripto pemula untuk masuk ke market ini, mulai membeli altcoins ataupun Bitcoin. Akan kita jelaskan beberapa berita dalam hal ini, terutama kepada kalian yang mungkin baru pertama akan masuk ke dalam cryptocurrency ini, market cryptocurrency ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, yang pertama ingin saya sampaikan di sini adalah this is not financial advice. Saya bukan penasehat keuangan kalian. Di sini adalah murni kita sharing opini. Teman-teman, yang pertama, sebelum saya bicara tentang berita-berita, apabila kalian perhatikan di beberapa video Black Cuan di sini, jadi di sini secara tepatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 video belakangan ini yang nuansanya negatif. Dan itu memang sesuai juga dengan kejadian di market ya. Pada akhirnya sahabat Black Cuan, meskipun isinya itu tetap bullish long terms untuk Bitcoin ataupun kripto. Dan sahabat Black Cuan, ke konten kita kali ini berkaitan dengan kripto. The Federal Reserve ini belum akan potong suku bunga sampai di Maret 2025. Yang mana artinya inflasi belum bisa mereka kendalikan. Dan ini juga berdampak positif kepada market terutama Bitcoin di sini karena cetak uang ini udah nggak terkontrol lagi. Dan Amerika tampaknya bingung ini mau tekan ekonomi, mau bikin dia tightening lagi ini kayak mencekik rakyatnya sendiri. Kemudian kalau mereka mau easing juga ini market belum sehat, kondisi ekonominya mereka belum sehat. Jadi mereka dalam posisi yang serba salah saat ini dan kita akan tunggu. Kita akan tunggu apakah headline ini yang beneran akan terjadi atau ada skenario lainnya. Kita tahu tahun 2024 ini akan ada pemilihan presiden di Amerika yang mana incumbent itu tidak ingin jelek namanya gara-gara inflasi ataupun ekonomi yang memburuk. Kita akan lihat di kuartal ketiga nanti ataupun kuartal keempat seperti apa kebijakan mereka. Kemudian balik lagi ke topik kita di sini mengenai merah-merah yang waduh sampai kita bertanya tadi di awal itu ya, are you okay? Dan saya yakin sahabat Black Cuan pasti dalam kondisi yang baik-baik saja dan bahkan kemungkinan besar mayoritasnya optimis terhadap pasar ini. Seperti yang dikatakan dari GCR di sini, likely my final tweet regarding crypto. Seperti biasa, seperti yang selalu saya katakan, jika kamu punya long term conviction di Bitcoin ataupun di Ethereum, itu kalian akan outperform hanya dengan hold, bukan trading. Dan dalam hal ini saya juga ingin sampaikan meskipun berdarah-darah altcoins pada saat ini karena BTC DOM-nya itu tinggi sekali naik gitu, akan tetapi pada momennya nanti ketika pembalikan harga di sini terjadi, altcoins itu akan outperform lagi si Bitcoin-nya. Kenapa begitu? Karena begitu dominansnya itu nanti turun sahabat Black Cuan, itu akan memberi ruang kepada altcoins. Oleh karena itu, untuk Ethereum di sini yang merupakan mother of all alts dengan segala drama yang terjadi pada saat ini, menurut GCR di sini, ETH ini itu akan menuju 10K in one day program. Ini sudah terprogram ETH ini akan menuju 10K. Dan ini keyakinan yang dikatakan oleh si GCR di sini. Oleh karena itu saya yakin sahabat Black Cuan itu punya aset-aset yang kalian benar-benar sudah yakin. Dan kalau kalian sudah yakin, hold saja. Hold saja kalau kalian sudah yakin dengan pilihan kalian. Terutama apabila kalian punya BTC ataupun Ethereum di sini. Karena menurut GCR di sini mereka akan tetap cetak uang lagi ini. Dan terus mereka ini akan cetak uang. Karena inflasi itu seperti
virus ya, nggak bisa dibasmi habis-habisan dengan begitu cepat lah. Seperti itu untuk pandangan saya mengenai inflasi. Dan apakah ini merupakan momen bagi para kripto pemula untuk entering the market? Saya kira dengan penurunan seperti ini, aset yang paling minimal resikonya itu ada di Bitcoin, kemudian yang berikutnya ada di Ethereum. Jadi, sahabat Back Cuan, apabila ini tidak menyarankan, apabila orang sudah yakin gitu kan mau masuk ke kripto, sebaiknya porsi besarnya ada di Bitcoin, kemudian ada di Ethereum. Tetapi apabila kalian benar-benar sudah siap dengan segala macam resiko, dan ini tidak disarankan, altcoins itu adalah tempat untuk pemodal-pemodal kecil ataupun plankton seperti saya. Yang dimana dalam hal ini, yang kita pakai itu adalah uang dingin. Yang meskipun keadaan kita sekarang ini, uangnya belum dingin, kulkasnya rusak bos. Kulkasnya rusak, ya gimana mau beli, orang lagi pada turun juga kan. Dan beruntungnya adalah orang yang sudah jual ketika naik-naik beberapa kali lipat, modalnya sudah diamankan. Sehingga begitu dia yakin ini akan terjadi kenaikan, maka momen-momen seperti ini adalah momen-momen untuk beli sedikit demi sedikit. Masuknya itu mungkin sedikit sekali beli-beli gitu kan. Sampai akhirnya kita yakin ini sudah mau bounce atau dia udah bottom di situ, ya udahlah kita beli dan kita tinggal tunggu saja ke depannya akan seperti apa. Karena ini bagian dari kita spekulasi. Lagi-lagi saya katakan seperti itu, bagian dari spekulasi kita sahabat Black Cuan. Kemudian sahabat Black Cuan, kondisi real kita juga kali ini adalah Bitcoin April plunge. Jadi Bitcoin ini merah, dan ini adalah merah pertama setelah 11% merah di Agustus. Bayangkan kita punya 7 bulan. Kita punya 7 bulan merah, sahabat Black Cuan. Yang dimana ini adalah pertama kali merah dan 11%. Ini April belum selesai. Kita sekarang April ini baru di tanggal 18. Ibaratnya ini setengah bulan lagi nih kita pergi untuk April. Dan apa yang terjadi sudah 11% minus. Dan kalau kita bilang April ini mengerikan, kita lihat deh dari riwayat yang sebelumnya. Di tahun 2023 dia terjadi plus 2%. Kemudian di 2 tahun yang berikutnya di bawah ya 2022-2021 itu merah juga 17 dan 1%. Tetapi di 2020 sahabat Black Cuan ini adalah momen halvingnya Bitcoin, malah terjadi hijau-hijau pada saat itu. Dan kali ini apakah ini akan terus dia bikin merah lagi di Mei? I don't know guys. Saya tidak tahu mengenai akan kedepannya seperti apa. Tetapi menurut saya di sini di tahun bull runs ini sahabat Black Cuan, di tahun bull runs ini akan rugi sekali kalau kita keluar dari Bitcoin ataupun di Ethereum. Dan terutama altcoin yang sudah kita ambil ini di November tahun lalu, ataupun di Oktober atau di Desember. Karena secara harga ya, beberapa alt ini masih di atas pembelian di bulan-bulan ini. Artinya kalau misalnya modal ini sudah kita amankan, ya udah biarin aja gitu kan. Jadi sesuai dengan strategi awal di sini untuk kita pegang alt itu sampai bull runs ini benar-benar akan menembus di level yang kita prediksikan atau kita ekspektasikan dalam hal ini sahabat Black Cuan ke 78, 80, 90 bahkan di atas 100k. Kemudian dari CoinDesk di sini menyarankan untuk membeli saham dari Bitcoin miners menjelang ke halving, dan ini dikatakan oleh Bernstein. Alasannya ini adalah karena pasti akan terjadi semacam hype yang besar karena ini halving Bitcoin ini akan mengurangi sekali pasokan dari Bitcoin. Scarcity-nya akan meningkat, orang-orang itu akan kesulitan mendapat barang tersebut dan otomatis harganya akan naik. Jadi untuk penurunan yang terjadi sekarang ini itu benar-benar ya, kalau dalam bahasa kita sebut saja ini kayak short term pains gitu. Jadi ini semacam perih yang sementara saja. Dan sahabat Black Cuan, meskipun di dalam doomsday rally Bitcoin ini bisa naik bahkan sampai 120k. Alasannya adalah karena geopolitical factors. Jadi faktor geopolitik ini juga akan menyebabkan orang-orang ini mengamankan uangnya itu selain dari emas itu dia akan ada alternatif lain, dan disitulah Bitcoin sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita perhatikan mengenai pergerakan Bitcoin sebelum halving ataupun pasca halving. Ini garis vertikal ini merupakan garis halving, dan kita bisa lihat di setiap kali terjadi halving itu
memang terjadi kenaikan, tetapi tidak langsung serta-merta. Bahkan dia terjadi semacam konsolidasi dulu. Dia slow-slow dulu. Orang bilang, wah ini sudah nggak bakalan naik. Ternyata, boom, dia sikat naik. Kemudian yang berikutnya adalah malah setelah halving itu terjadi koreksi penurunan dan setelah itu dia konsolidasi, boom, dia naik. Dan di terakhir ini di 2021, sahabat Black Cuan, di 2020-2021 itu terjadi koreksi sebelum halving dan setelah itu dia terjadi konsolidasi dan boom, dia naik lagi. Dan apakah model itu yang akan terjadi sekarang ini? Kita terkonsolidasi nih di area-area 60 sampai 70k di sini dan kemudian setelah itu 3 bulan atau 4 bulan setelah itu kita akan lihat bam, harga itu naik lagi. Karena kita ingat halving sebelumnya kita tidak ada institusi di sana. Tidak ada institusi, tidak ada Bitcoin ini menjadi pusat perhatian di dalam pasar global, sahabat Black Cuan. Jadi pada saat itu dia disepelekan gitu kan. Dan kali ini berbeda. Bayangkan BlackRock sudah masuk. Ini merupakan suatu perbedaan di halving kali ini ataupun di bull run kali ini. Ini bagi yang yakin. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal di sini mengenai Bitcoin di sini untuk yang 1 minggu terjadi falling wedge di sini, sahabat Black Cuan, yang artinya adalah ini falling wedge ini akan menjadi semacam pertanda bahwa akan pemantulan terjadi setelah ini, sahabat Black Cuan. Itu yang diekspektasikan dari skenario trader Alan di sini, sorry. Kemudian kalau kita perhatikan harga yang pada saat ini pun kita sudah berhasil lagi naik ya dari level 59.000 dolar itu sempat ya tadi malam itu ke diskon cukup dalam dan sekarang ini berada di 61.000. Ethereum 2.900. Lagi-lagi saya katakan dalam pasar bull run sekali ini itu pullback itu memang kadang-kadang kejam juga terjadi. Dan sahabat Black Cuan, kalau kalian ragu mengenai pergerakan harga Bitcoin kali ini ataupun altcoin sekalian yang sudah berdarah-darah, kalian coba perhatikan apa yang terjadi di postingan si Bitcoin Archive di sini. Dia menampilkan 30 fund managers have declared ownership on BlackRock's Bitcoin ETF. Ini dari per Bloomberg ya, dari Eric Balchunas. Ada 30 fund managers besar di sini yang sudah membeli ataupun memiliki BlackRock Bitcoin ETF, sahabat Black Cuan. Dan apakah fakta ini masih kita anggap sebagai bahaya? Bitcoin ini akan tumbang sampai ke 20.000? Coba kalian tulis di kolom komentar. Selanjutnya sahabat Black Cuan, Mr. 100. Mr. 100 sudah punya lagi di sini semenjak hari Minggu itu dia beli 200 Bitcoin. Jadi di dalam beberapa waktu singkat ini menurut Invest Answer di sini 1633. Rangkuman yang lengkapnya ada dari Zero Hedge di sini. Mr. 100 ini going for 7 day. Jadi 7 hari belakangan ini aktif sekali dia ini. Lihat ini dari tanggal 14 ya. 14, 15, 16, 17. Mungkin besok juga dia masih akan beli. Kayaknya dia memang nggak punya seri ini uangnya orang ini ya. Si Mr. 100 ini. Kayaknya bakalan lanjut terus ini sampai ke 7 hari atau bahkan mungkin lebih ke depan ini. Si Mr. 100 ini sahabat Black Cuan. Kemudian ada El Salvador. El Salvador ini sudah menegaskan dirinya di tahun 2022 pada saat FTX crash itu. Nayib Bukele yang masih presiden periode pertama pada saat itu menyatakan akan beli 1 Bitcoin setiap hari. El Salvador keep buying dan sekarang ini mereka punya 5.700 Bitcoin, sahabat Black Cuan. Apabila kalian ragu dengan Bitcoin, sahabat Black Cuan, di tahun bull run ini, sepertinya alternatif investasi ke Bitcoin itu memang bukan untuk kalian. Tetapi apabila kalian bertahan di Bitcoin, Ethereum, ataupun altcoins yang kalian yakin, yang meskipun sedang berdarah-darah saat ini, mari kita sama-sama lihat nanti itu di 3-4 bulan pasca halving ini. Apakah kita akan benar-benar hangus terbakar di sana nanti, atau malah sebaliknya seperti yang kita bayangkan selama ini. Karena dalam hal ini saya bukan financial advice. Kalau saya harus memilih untuk pasang spekulasi, saya lebih baik berspekulasi di aset-aset seperti ini. Dan ini pandangan pribadi saya tidak mengajak kalian untuk tersesat di jalan yang benar ini, sahabat Black Cuan. Baik, sekian video kali ini. Semoga kalian tetap melakukan Dior, tetap menjaga emosi kalian, tidak panik dan tidak FOMO.
Sampai jumpa lagi sahabat Black Cuan di update yang berikutnya. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.